Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dian Ayu Azizah, NPM 4523210140 dari Teknik Informatika Universitas Pancasila. Sebagai anggota kelompok 1, saya bertugas dalam pembuatan rancangan APL, DFD, dan Object Oriented dalam sistem penjadwalan konseling siswa. Bersama saya ada Nama saya Tiran Guru Posisi Loro dengan NPM 452321018. Saya merupakan anggota dari kelompok 1 yang bertugas dalam sesi programming atau pemrograman. Saya Nindi Nuraini dengan NPM 45232101144, jurusan Teknik Informatika Universitas Pancasila. Saya merupakan ketua anggota kelompok 1 yang bertugas untuk merancang skenario sistem dan workflow bisnis. Saya Zara Sabita dengan NPM 45232101145. Saya merupakan anggota dari kelompok 1. Saya bertugas sebagai pembuat database dan layout sistem. Dalam pengembangannya, kami melakukan wawancara dengan Ibu Aniti Astuti SPD selaku guru BK di SMKN 46 Jakarta untuk memahami alur layanan konseling yang ada. Nah, hasilnya akan dipakai sebagai acuan kami dalam membuat sistem. Program yang kami rancang akan membantu atau mendukung konseling atau bimbingan di sekolah, di mana program yang kami buat ini akan membantu guru BK dalam melakukan konseling, mengatur penjadwalan, dan mengatur hasil rekapan dari konseling siswa. Untuk itu, dalam proses pengembangannya, kami menerapkan aliran linear dan metode waterfall. Aliran dan metode ini saling berhubungan dan berkaitan. Kebersamaan dari aliran dan metode ini yaitu ketika proses pertama selesai dilaksanakan dengan baik, maka kita dapat menjalankan proses setelahnya ataupun proses berikutnya. Hal ini cocok dengan topik ataupun rancangan sistem yang sedang kami kembangkan, karena kegiatan konseling memiliki ruang lingkup yang lumayan kecil atau tidak terlalu besar, dan juga memiliki alur yang sudah terstruktur atau sudah jelas dari awal sampai akhir. Tahapan pertama dari aliran dan metode tersebut ialah komunikasi, sehingga untuk lebih jelasnya dapat disimak cuplikan video wawancara dengan narasumber terkait yang sudah diperkenalkan oleh Dian sebelumnya, yaitu Bu Anitri selaku guru bimbingan konseling dari Sekolah SMKN 46 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya memperkenankan kami berkunjung ke sini. Sesuai yang kemarin saya WhatsApp, bahwa kami ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana alur proses kegiatan BK yang ada di SMKN 46 ini. Sebelumnya, Ibu bisa memperkenalkan diri dulu sebagai apa di Perkenalkan, nama saya Ibu Anitri Astuti, biasa dipanggil Bu Ani. Saya di sini sebagai guru BK. Ibu mau tanya, sebenarnya di kegiatan BK di sini apa aja sih permasalahan yang biasa murid-murid konseling gitu, atau misalnya permasalahan apa yang biasanya murid itu dipanggil oleh guru BK gitu, apa aja? Masalah biasanya itu paling banyak adalah terlambat, kemudian kehadiran, sama biasanya sih bolos ya, terus sama hubungan sama dengan teman-temannya aja, jadi sosialisasinya. Ya, berarti kalau itu terkait yang dipanggil ya Bu. Kalau untuk yang konseling secara pribadi itu apakah ada misalnya mengenai apa itu biasanya? Ada, itu tadi kalau ada yang dipanggil ya, ada yang memang dengan suka hati datang ke sini. Biasanya kalau yang datang ke sini dengan kemauan sendiri, biasanya dia akan cerita tentang penganan, kemudian biasanya sama masalah keluarga sih. Oke, berarti di sini tuh ada dua kegiatan berarti ya Bu. Yang pertama itu guru BK yang memanggil emang ada masalah gitu ya. Terus yang kedua itu emang si murid yang langsung ke ibu ya, curhat gitu. Kira-kira bisa Ibu tolong jelasin nggak terkait alur ataupun proses kegiatannya dari awal? Mungkin bisa dimulai dulu dari kayak kalau misalkan ada murid yang bermasalah gitu, jadi dari sisi ibu yang memanggil siswanya. Nah, itu kayak gimana alur dari awalnya sampai akhirnya? Biasanya kalau misalnya kayak permasalahan perlambatan atau
absensi biasanya sih, kalau saya kebetulan kan tiap minggu itu rekap absensi dari tiap kelas gitu ya. Pemanggilannya biasanya karena saya punya PJ di tiap kelas gitu, kelas yang diambil, jadi si pemanggilan siswa ini hanya kelas-kelas yang memang diampu oleh saya gitu. Kalau bukan dengan saya, biasa saya nggak melakukan pemanggilan gitu, karena itu ada guru BK-nya sendiri lagi. Nah, saya biasa minta sama PJ untuk memanggil temannya gitu untuk datang ke ruang BK gitu. Sekali lagi mau nanya, kira-kira kalau misalkan anaknya itu lagi nggak mau bertemu ibu hari itu, bisa nggak dia tuh ngajuin hari lain gitu buat ketemu ibu? Atau harus saat itu juga? Kalau dipanggil pasti datang. Biasanya langsung datang. Kecuali kalau misalnya memang dia janjian sama saya gitu, nanya kayak Bu Ani kosong nggak gitu, nah itu saya harus janjian dulu. Kalau saya panggil pasti biasa saya kosong. Kalau berarti kalau untuk yang proses siswanya yang datang, itu dia harus bikin janji dulu sama ibu. Iya, biasanya nanya dulu, ibu lagi sibuk nggak gitu. Kalau saya nggak sibuk, iya berarti hari ini bisa ngobrol. Tapi kalau misalnya pas kebetulan saya mau ada rapat atau saya mau bilang, ya nggak bisa gitu. Antara schedule. Terus selesai misalkan ya kita tuh udah bertemu ibu, misalkan dari yang memanggil ataupun siswanya yang datang. Nah, kira-kira apakah ibu perlu mencatat sesuatu atau misalkan kayak perlu bikin rekapan gitu terkait siswa tersebut? Iya, biasanya kalau misalnya tuh saya punya laporan untuk konselingnya gitu, terus kemudian ada beberapa alternatif pemecahan masalah yang saya sampaikan gitu ya. Dan kalau misalnya itu terkait sama perilaku, biasanya kayak saya punya perjanjian sama dia berapa nih, misalnya kayak oke ya, kalau misalnya sekarang terlambat terus ibu mau lihat seminggu ke depan nggak ada terlambat gitu, itu nambah oke seminggu, 2 minggu, sebulan gitu, kita punya targetnya gitu. Dan ada konsekuensinya kalau misalnya si anak ini nggak mencapai target yang kita sepakati. Misalkan ya ibu, itu kan terkait dia tuh dari sisi sikap ya, keterlambatan ataupun bolos atau kehadirannya kurang-kurang. Nah itu berarti masuknya itu ke catatan apa? Apakah catatan terkait rekapan perilaku siswa di sekolah atau bagaimana? Iya, catatan perilaku. Oh, untuk kalau misalkan siswanya itu yang datang untuk curhat, apakah itu juga perlu dicatat atau gimana? Catatan konselingnya ada, tapi tidak akan kita publis. Walaupun ke orang tua atau bagaimana? Iya. Oke. Kalaupun nanti akan kita publis, itu harus seizin dari si anak ini. Wali kelasnya pun juga harus seizin. Kalau misalnya kayak saya bilang, ini kayaknya masalah kamu nggak bisa dengan ibu aja, yang harus tahu tuh ini gitu. Kira-kira boleh nggak disampaikan, yang mau nyampein kamu atau ibu gitu. Kalau mereka dibilang, iya Bu boleh, ibu aja yang ngasih tahu, oh ya udah berarti saya akan sampaikan. Tapi ada nggak Bu kayak masalah yang benar-benar harus disampaikan kepada orang tua tanpa harus meminta izin dari anaknya tersebut? Kalau masalah pribadi kita biasanya enggak. Khusus untuk pribadi itu enggak? Enggak, tapi kalau masalah kayak kedisiplinan, iya, itu harus kita sampaikan. Karena nanti kalau misalnya itu tidak ada perubahan, berarti kan akan ada dampak berikutnya. Jadi orang tua harus tahu itu dulu. Kalau untuk orang yang terlibat dalam konseling sehari-hari, biasanya murid dan ibu saja atau ada orang lain lagi? Kalau konseling biasanya saya sama murid aja. Tapi kalau misalnya melibatkan orang lain, itu jadinya kayak konferensi kasus. Jadi lebih cakupannya jadinya lebih luas. Gitu. Tapi kalau walas mau ikutan, ya nggak apa, tapi yang terkait itu ya kedisiplinan. Tapi kalau masalah pribadi, kalau ada dari anak, Nah, jadi tergantung apa yang ditangani dari Bu. Nah, untuk siswa yang datang konsul ke ibu, itu untuk ibu sendiri ada kesulitan nggak tentang pencatatan hasil konsultasinya dan sebagainya? kalau catatan sih enggak ya, itu bisa langsung dikerjain. Kalau untuk mengatur janji temunya? Sebenarnya sih saya sama Nara sih suka bilang kayak kalian bisa ketemu sama Bu Ani di hari lihat jadwal gitu. Misalnya kalau kira-kira di jam itu Bu Ani ada jadwal, berarti nggak bisa. Terus saya bilang kalau misalnya kayak
di hari Kamis Bu Ani free ya, dari pagi sampai sore bisa, karena Bu Ani cuma piket gitu. Itu mereka tahu. Terus dia bilang, nah kalian antisipasi hari Selasa biasanya di hari Sabtu hari Kamis Bu Ani akan ada dinas luar gitu. Jadi silakan di WA dulu atau ditengok aja di ruang BK ada nggak gitu. Tapi kalau di hari-hari lain ya tinggal lihat jadwal. Kalau udah ada jam ngajar sih biasanya bisa. Kalau untuk pengarsipan sendiri, yang data-data yang barusan yang hasil wawancara atau hasil konseling sama murid itu ada kesulitan nggak, kayak misalnya lebih tercecer misalnya kalau sekarang misalnya gitu, jadi susah dalam penyimpanan atau gimana gitu? Kalau saya sih enggak ya, karena saya biasanya ngetik dulu gitu, terus baru saya print untuk dikit ke kepala sekolah juga. Oh, berarti dalam bentuk file dan hard copy juga ya Bu? Iya. Arsipnya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira alurnya itu kalau mau itu apa aja sih Bu? Dari awal sampai akhir. Kalau konseling, kalau misalnya dia mau datang sendiri, ya udah datang aja langsung. Langsung datang terus ngobrol, dicatat, masukin datanya ke AC. Iya. Kira-kira tuh Ibu yang paling kesan itu di bagian mana? Paling sih kalau misalnya kayak waktunya agak mepet ya dari proses konseling ke kalau misalnya habis proses konseling itu saya ada kegiatan lain gitu yang harus misalnya kita dipanggil gitu, nah ada kegiatan rapat gitu. Nah biasanya tuh jadi lupa karena nggak langsung dikerjain kan gitu. Kalau langsung dikerjain sebenarnya nggak masalah, karena waktunya masih cukup aja. Kalau mengenai data nih ya Bu, selain nama siswa, kelas pastinya, itu apa aja yang dituliskan di pencatatan biasanya? Tergantung ini sih, tergantung masalahnya. Oh, berarti hanya nama, kelas, dan masalah gitu ya Bu? Iya. Kalau data pendukungnya, kalau misalnya kayak absensi kan itu kayak buku absen. Terus kalau kayak selamat itu punya rekap absen gitu. Terus kalau misalnya anak bosen juga banyak bisa jadi absensi kan, absensi. Terus kemudian komunikasi sama orang tua. Biasa kalau misalnya anak yang masuk terus nggak ada kabar, biasanya walasnya akan langsung telepon ke orang tua gitu. Itu paling yang terkait konferensi kasus, itu kan beda kata Ibu sama konseling. Nah, kira-kira tuh alur prosesnya kayak gimana ya konferensi kasusnya ini? Konferensi kasus biasanya kalau kita gelar itu kalau memang keputusannya itu bukan keputusannya, masalahnya itu berat dan melibatkan banyak orang gitu. Jadi biasanya terlibat di dalamnya tuh saya, walas, wakil kesiswaan, dan kepala sekolah. Sebenarnya sih itu bukan proses pemutusan ya, jadi proses dimana kita akan kasih informasi lebih banyak ke kepala sekolah terkait masalah yang sedang terjadi ya gitu, kayak termasuk juga dengan kehadiran orang tua. Saat itu siswanya itu juga dipanggil atau enggak? Enggak. Oh, jadi khusus buat yang bersangkutan aja yang mengurus kasus tersebut aja? Iya. Setelahnya itu bakal dikasih rekapan atau rangkuman ya kan ya? Apa Iya. siswanya bakal dikasih kayak kesimpulan mengenai hasil konferensi kasusnya, atau cuman media tuh cuma dikasih tahu kayak hasilnya aja, nggak kayak lengkap, tapi sih lengkapnya gitu? Kita kan kasih tahu secara lisan. Biasanya kalau misalnya kita udah merembukin semua, kita sudah punya keputusan, biasanya baru kita sampaikan ke si anak sama ke orang tua. Terus kan kami sebenarnya kemarin tuh udah merancang soal ada sistem pengaduan gitu, tapi di sini sendiri Bu, kalau soal pengaduan itu lebih ke BK atau beda ranah lagi? Pengaduan soal Kebijakan sekolah. Tentang Kebijakan sekolah. pengaduan. kalau saya sih ke anak-anak tuh ngasih mereka kebebasan, mereka mau nyamannya cerita ke siapa gitu. Terus saya silahkan, kalau dia merasa dia lebih nyaman ke walasnya juga silahkan gitu. Jadi nggak masalah gitu loh. Karena sebenarnya ranahnya kita kan yang penting kalian mau sekolah aja gitu. Kalau misalnya kalian lebih nyaman sama walas, silahkan. Mau sama kakak juga silahkan gitu. Sebenarnya masa tekanan sama anak
pokoknya apapun yang terjadi sama kalian, ya usahakan kalian cerita gitu sama siapapun. Kalau masih sanggup dengan teman, ya silahkan gitu. Tapi kalau ini bukan tentang masalah dia pribadi, tapi dia hanya mau melaporkan yang terjadi di sekitar sekolah aja, gimana? Itu biasanya diadukan ke ibu atau ke yang lain? Tergantung. Kalau ada yang kewalasnya aja, tapi nanti akan nyampe ke saya juga. Tapi ada yang langsung ke saya, kayak mereka ini tadi itu, kalau mereka bilang kayak adalah Pak Bu Ani kan sama Bu Ani deh gitu. Ya mereka kan kata saya. Kalau ya apa kayak hari ini nih, mereka tadi ada satu kelas yang hampir ngadu masalahnya sekelas gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau untuk yang misalkan dia itu cuma pengen ngadu aja, nah kira-kira prosesnya sama nggak kayak pas di anaknya itu mau curhat atau masalah sesuatu yang dia pengen ceritain, atau cukup ibu cuma mendengarkan aja terus disimpan buat keperluan lebih lanjut, atau misalkan perlu ke guru ataupun yang lebih bersangkutan gitu untuk dibicarakan. Ya saya tanya dulu, nih kalian mau ngadu mau gimana, mau cuma sekedar ngadu atau mau kita selesaiin gitu. Kalau mau ngadu aja berarti start di Bu Ani ya gitu, berarti hanya sampai di Bu Ani. Tapi kalau misalnya masalah ini mau diselesaikan, ya Bu Ani akan ngomong ke beberapa orang yang bersangkutan gitu. Apalagi kalau misalnya kita menyangkut sekolah ya gitu, berarti kan ada pihak-pihak terkait yang merupakan, oh ini bukan wewenangnya Bu Ani nih gitu, tapi Bu Ani bisa sampein ini gitu. Ya mereka bilang yaudah Bu nggak apa-apa, tapi Bu Ani aja yang nyampein gitu biasanya sih. Paling segitu aja sih Bu pertanyaan dari kita. Terima kasih Bu udah menyempatkan waktunya, udah mau digangguin sama kita yang tadinya jadwalnya mepet juga ya Bu sebetulnya. Paling gitu sih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami gitu Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil wawancara yang dilakukan seperti pada cuplikan sebelumnya, setelah dianalisis oleh kami, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua workflow pada kegiatan konseling yang terjadi di SMKN 46 Jakarta. Yang pertama yaitu workflow kegiatan pengajuan konseling, dan yang kedua yaitu workflow kegiatan pemanggilan konseling. Untuk penjelasan lebih detailnya sebagai berikut. Pertama yaitu workflow kegiatan pengajuan konseling, di mana di sini terdiri dari 3 aktor utama yaitu siswa, guru BK, dan wali murid atau orang tua. Start dimulai dari siswa, di mana di sini ada kondisi apakah siswa akan melakukan konseling. Jika kondisinya no, maka siswa akan menyampaikan aduan. Kemudian guru BK akan melihat aduan yang disampaikan. Setelah itu menyimpan data aduan siswa. Kemudian proses akan berakhir di sini. Jika kondisinya ya, maka siswa akan melihat jadwal konseling, kemudian mengajukan konseling. Setelah itu menunggu respon guru BK. Jika responnya no, maka proses akan kembali ke melihat jadwal konseling. Jika ya, maka konseling akan berlangsung. Setelah itu akan dilakukan pencatatan konseling oleh guru BK. Kemudian guru BK akan menyimpan hasil konseling. Setelah itu ada kondisi apakah boleh terlihatkan hasil konseling. Jika ya, maka guru BK akan memberikan hasil konseling. Kemudian dokumen hasil konseling akan diserahkan kepada wali murid atau orang tua. Setelah itu orang wali murid atau orang tua siswa akan mendapatkan dokumen hasil konseling. Kemudian proses akan berakhir di sini atau end. Jika kondisinya no, maka proses akan langsung berakhir di sini. Yang kedua yaitu workflow kegiatan pemanggilan konseling, di mana ini terdiri dari 5 aktor utama yaitu PJ kelas, siswa, guru BK, wali kelas, dan wali murid atau orang tua. Untuk proses pertama atau start itu dimulai dari wali kelas, di mana wali kelas akan memberikan rekapitulasi absensi siswa. Setelah itu, guru BK akan melihat rekap absensi siswa. Setelah itu, akan ada kondisi apakah absensi siswa bermasalah. Jika no, maka proses akan berakhir di sini. Jika yes, maka guru BK akan memberikan data siswa yang bermasalah ke kelas.
Setelah itu, PJ kelas akan menerima data siswa yang bermasalah, kemudian PJ akan memberitahu siswa yang bersangkutan. Setelah itu, siswa akan menerima pemberitahuan panggilan BK dari PJ. Kemudian, siswa akan menemui guru BK. Setelah itu, guru BK akan melakukan konseling dan tindak lanjut. Kemudian, membuat perjanjian. Setelah membuat perjanjian, siswa akan menerima perjanjian. Kemudian, di sini ada kondisi di mana apakah ada perubahan sikap. Jika yes, maka guru BK akan melakukan pencatatan tindak lanjut konseling, kemudian memberikan hasil tindak lanjut konseling, kemudian dokumen hasil tindak lanjut konseling diserahkan kepada wali kelas, kemudian wali kelas akan menerima dokumen tindak lanjut konseling, maka proses ini akan berakhir di sini atau N. Jika kondisinya no, di sini maka akan ada kondisi apakah dilakukan pemanggilan orang tua. Jika ya, maka orang tua akan menerima panggilan, kemudian dilakukan pertemuan pihak terkait untuk diskusi penanganan masalah siswa. Setelah itu dilakukan pencatatan hasil diskusi oleh guru BK, kemudian guru BK akan memberikan hasil diskusi penanganan masalah siswa, kemudian dokumen hasil penanganan siswa diberikan kepada wali murid atau orang tua, maka orang tua atau wali murid akan menerima dokumen hasil diskusi penanganan masalah siswa. Selanjutnya proses N atau berakhir di sini. Jika kondisinya no, maka wali kelas akan menerima panggilan. Selanjutnya, pertemuan pihak terkait untuk diskusi penanganan masalah siswa. Kemudian, pencatatan hasil diskusi penanganan masalah siswa. Selanjutnya, guru BK akan memberikan hasil diskusi penanganan masalah siswa. Kemudian, dokumen hasil penanganan siswa akan diberikan kepada wali murid atau orang tua. Kemudian, wali murid atau orang tua akan menerima dokumen hasil diskusi penanganan masalah siswa. Setelah itu proses N atau berakhir. Jadi ini untuk estimasi proyek perangkat lunak atau metode LOC kami memiliki 7 fitur. Yang pertama ada fitur janji temu untuk role siswa. SOPT-nya ada 1103 baris, untuk SM-nya atau MOS-nya ada 244 baris, untuk space-nya ada 47 baris. Untuk EF-nya perhitungannya seperti ini bisa dilihat. Jadi untuk total akhirnya ada 354 baris kode. Kemudian untuk fitur janji temu role guru, untuk SOPT-nya ada 1132 line code atau baris kode. Lanjut di SM-nya ada 229 baris kode. Di space-nya ada 47 baris kode, dan untuk perhitungan IF-nya ada 349 baris kode. Selanjutnya di fitur pengaduan khusus role siswa. SOPT-nya ada 1083 baris kode, SM-nya 272 baris kode, space-nya ada 36 baris kode, dan untuk perhitungan IF-nya ada 773 kode. Lanjut di untuk fitur pengaduan cuman untuk role guru, di SOPT-nya ada 1086 baris kode, di SM-nya 91 baris kode, space-nya 105 baris kode, dan untuk perhitungan IF-nya ada 259 baris kode. Lanjut ada fitur laporan pada role siswa. SOPT-nya ada 1104 baris kode, SM-nya ada 262 baris kode, space-nya ada 85 baris kode, dan untuk EF-nya ada 373 baris kode. Lanjut masih di fitur laporan, namun untuk role guru. SOPT-nya ada 1147 baris kode, SM-nya ada 276 baris kode, space-nya ada 68 baris kode, dan untuk perhitungan IF-nya ada 378. Selanjutnya yang terakhir ada fitur manajemen user.
Fitur manajemen user merupakan fitur yang ada di role admin. Untuk SOPT-nya ada 166 baris kode, SN-nya ada 643 baris kode, dan space-nya ada 96 baris kode. Untuk perhitungan IF-nya ada 472 baris kode. Lalu baris kode yang terestimasi adalah penjumlahan dari setiap IF yang ada di per fitur. Di sini ada 2967. Jadi penjelasan berdasarkan hitungan LOC yang telah Budi lakukan, di sini Budi mendapati bahwa untuk membuat aplikasi kita memerlukan 2967 LOC. Nah, di sini saya akan menunjukkan hitungan jumlah karyawan yang dibutuhkan, estimasi biaya proyek berdasarkan LOC, dan estimasi biaya proyek berdasarkan upah. Di sini kita asumsikan bahwa biaya per baris kode sebesar 50.000, sedangkan upah karyawan sebesar 14.500 per bulan. Bisa dilihat di sini pada bagian A, kita melakukan penjumlahan karyawan. Kita gunakan dulu tadi LOC yang sudah Budi tentukan dan ketentuan LOC per bulan yaitu 620. Kita bagi dan kita temukan hasilnya yaitu 4,78 dibulatkan menjadi 5 orang. Jadi untuk membuat aplikasi ini kita memerlukan 5 orang di dalamnya. Di sini pada bagian B yaitu estimasi biaya proyek berdasarkan LOC. Di sini kita kalikan dulu LOC yang sudah Budi tentukan dengan biaya baris kodenya yaitu 50.000. Kita tentukan dan kita mendapatkan hasil sebesar 143.350.000. Nah, di sini pada bagian C kita lakukan estimasi biaya proyek berdasarkan upah. Kita kalikan tadi karyawan yang kita butuhkan yaitu 5 orang dan upah karyawan per bulannya yaitu 14.500. Hasilnya itu 72.500. Berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh Budi dan Zahra, sesuai perhitungannya bahwa jumlah karyawannya itu terdapat 5 orang serta estimasi biaya proyek kalau berdasarkan LOC itu sebanyak 143.350.000, sedangkan untuk estimasi biaya proyek berdasarkan upah itu 72.500.000. Dari dua estimasi ini kami simpulkan bahwa biaya di atas yang paling efisien itu adalah estimasi biaya proyek berdasarkan upah dengan total sebesar 72.500.000 rupiah. Jadi pada proyek kami di sini kami menggunakan estimasi biaya proyek berdasarkan upah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan sistem kami berupa APL, DFD, dan UML. Nah, di sini ada arsitektur perangkat lunak kami, di mana kotak-kotak di tengah ini menandakan proses-proses utama dalam sistem kami, seperti login, konsul, aduan, dan laporan. Sementara di sebelah kanan merupakan input dan data dari pengguna ke sistem. Sementara di sebelah kiri adalah output-output berupa informasi dan rekap data. Nah, melalui APL ini, sistem kami akan lebih terstruktur dan jelas. Selanjutnya ada IRD. Pada IRD sistem kami terdapat 3 entitas utama yaitu user, siswa, dan guru. User ini memiliki informasi login umum seperti ID, email, password, dan role. Nah, dia dihubungkan dengan guru dan siswa melalui atribut user ID, di mana artinya setiap siswa dan guru ini merupakan bagian dari user dengan role yang berbeda. Nah, ketiga entitas ini merupakan dasar dari transaksi pengaduan, konseling, dan hasil konseling, di mana siswa memiliki relasi melakukan terhadap konseling dan pengaduan, sementara guru memiliki relasi menerima pengaduan dan relasi melakukan konseling. Nah, setiap konseling ini akan menghasilkan catatan yang nantinya disimpan ke hasil konseling. Ini adalah DFD level 0 dari sistem kami, di mana sistem berinteraksi dengan admin, siswa, dan guru BK. Nah, admin mengelola data user, siswa melakukan login, mengajukan konseling dan pengaduan serta menerima hasilnya. Sementara guru BK memproses pengaduan, mengonfirmasi konseling, dan mengirim hasilnya. Semua alur ini dikelola dalam satu proses, yaitu si penjadwalan konseling siswa yang menjadi pusat pemrosesan data. Lanjut, pada DFD level 1 terdiri dari 5 proses utama, yaitu manajemen user, master, konsul, aduan, dan laporan. Nah, seluruh prosesnya itu terhubung dengan admin, siswa, dan guru sebagai entitas eksternal. Lanjut ke DFD level 2, untuk proses 1.0 ini memecah proses manajemen user menjadi 4 bagian. Ada login, input user, edit user, dan delete user, serta view user. Selanjutnya ada DFD level 2 untuk proses 2, yaitu proses master yang dibagi menjadi siswa dan guru. Nah, proses
Proses siswa ini dibagi lagi menjadi input siswa, edit siswa, dan view siswa. Kemudian untuk proses guru dibagi menjadi input guru, edit guru, dan view guru. Selanjutnya untuk proses konseling ini turunannya dibagi menjadi janji temu dan konfirmasi konselingnya. Janji temu dibagi lagi menjadi input janji temu, edit janji temu, dan view janji temu. Sedangkan konfirmasi konseling dibagi menjadi 3 subproses, yaitu input konfirmasi, edit konfirmasi, dan view konfirmasi. Sedangkan untuk turunan proses 4 atau aduan ini hanya 1, di mana dibagi menjadi subproses input pengaduan, edit delete pengaduan, dan view pengaduan. Lanjut untuk proses 5 atau laporan dibagi menjadi 4 proses. Dapat dilihat untuk proses 5.0 ini dibagi menjadi subproses hasil konseling, rekap hasil konseling, dan rekap pengaduan. Kemudian hasil konseling ini akan dibagi menjadi input hasil konseling, edit delete hasil konseling, dan view konseling. Berlanjut hingga ke turunan ketiga. Selanjutnya adalah use case diagram. Ini tampilan use case diagram dari sistem kami. Terdapat 3 role, yaitu admin, siswa, dan guru. Aktivitas utama yaitu master, mengelola pengaduan, mengelola user, mengelola konseling, dan mengelola laporan, di mana setiap aktivitas utama ini include dengan aktivitas login dan logout. Nah, selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram di sini dimulai dari login. Di sini user mengakses URL aplikasi dan sistem akan menampilkan halaman login. User akan menginput kredensialnya dan sistem akan memvalidasinya. Jika ya, maka sistem akan menampilkan halaman beranda sesuai role. Apabila tidak, maka user diminta untuk menginput kembali email dan passwordnya. Lanjut ke activity master, di sini melibatkan siswa, di mana siswa mengakses halaman siswa dan sistem akan menampilkan halaman tersebut. Nah, siswa bisa melihat daftar kegiatan dan memilih aksi seperti tambah dan ubah. Setiap aksi yang dilakukan siswa ini akan disimpan perubahannya dalam database. Nah, lanjut ke activity master guru, sama halnya dengan siswa, di sini guru mengakses halaman, kemudian sistem akan menampilkan halaman tersebut dan guru bisa memilih aksi tambah dan ubah. Lanjut ke activity management user, di sini admin mengakses halaman admin, kemudian sistem akan menampilkan halaman tersebut dan menampilkan data seluruh user. Nah, admin dapat memilih kegiatan yang ada, yaitu tambah, ubah, dan hapus. Nah, setiap data yang dilakukan oleh admin ini digunakan untuk mengubah user, menginput data user, atau menghapus akun user. Nah, setiap perubahan yang dilakukan oleh admin ini akan disimpan ke database. Lanjut ke activity pengaduan masalah, melibatkan siswa, guru, dan sistem. Dimulai dari siswa mengakses halaman pengaduan, kemudian sistem akan menampilkan halaman pengaduan dan menampilkan data pengaduan. Siswa dapat melakukan kegiatan seperti melihat, tambah, ubah, dan hapus. Apabila memilih aksi melihat, di sini siswa dapat melihat apakah aduannya telah dibaca oleh guru. Nah, itulah di sini guru ini akan melihat informasi data aduan masalah siswa. Nah, apabila si guru sudah melihat, maka sistem akan memberikan status aduan telah dibaca. Nah, setiap aksi yang dipilih siswa ini pastinya akan disimpan perubahannya ke database. Lanjut ke activity counseling. Dimulai dari siswa mengakses halaman konseling, kemudian sistem akan menampilkan halaman tersebut dan menampilkan data janji temu. Kemudian siswa akan melihat janji temu tersebut dan melihat daftar kegiatan yang bisa dia lakukan. Di sini dia bisa melihat, tambah, ubah, dan hapus. Nah, di sini guru ini sistem akan menampilkan janji temu konseling, kemudian guru akan melihatnya dan memilih aksi terima jadwal atau atur ulang. Bila terima jadwal, maka artinya guru menyetujui jadwal yang diajukan siswa. Kemudian sistem akan menampilkan konfirmasi oleh guru itu dan siswa dapat melihatnya. Namun apabila si guru memilih atur ulang, maka si siswa ini harus menginput kembali data janji temu yang dia ajukan. Kemudian aktiviti laporan dimulai dari guru mengakses halaman laporan, kemudian sistem akan menampilkan halamannya dan menampilkan data kegiatan laporan konseling. Nah, guru bisa melihat daftar kegiatan halaman laporan ini dan memilih aksi melihat, tambah, ubah, dan hapus. Setiap aksinya pasti akan disimpan ke database. Nah, di sini siswa bisa mengakses halaman laporan dan melihat data laporan hasil konseling dengan catatan dari guru. Nah, yang terakhir adalah
activity logout. Di sini user akan menekan tombol logout pada menu dan sistem akan menghapus sesi login user, kemudian menampilkan halaman beranda sesuai role. Lanjut untuk sequence diagram. Diagram ini menggambarkan alur interaksi antara aktor dan sistem secara beruntun mulai dari permintaan, proses, hingga respon. Nah, dalam sistem kami, sequence diagram dibagi menjadi 3 role, ada admin, guru, dan siswa. Untuk admin, alurnya mencakup login dan kelola profil, kemudian manajemen user dan master, dan logout. Sementara untuk guru dan siswa, ini lebih lengkap, mencakup login dan kelola profil, kelola konseling, kelola pengaduan, kelola laporan, hingga logout. Nah, setiap interaksi ditampilkan melalui objek-objek utama seperti form login, controller, database, dashboard untuk setiap role dan session. Nah, terkhusus untuk sequence diagram role guru dan siswa ditambahkan dengan objek halaman konseling, halaman laporan, dan halaman pengaduan. Nah, sequence diagram ini akan membantu untuk memudahkan melihat bagaimana sistem bekerja dari sudut pandang masing-masing pengguna. Nah, yang terakhir adalah class diagram. Kelas diagram dalam sistem kami ini menggambarkan bagaimana data-data dalam sistem saling berhubungan. Pada kelas ini juga terdapat beberapa kelas beserta dengan atribut dan metodenya masing-masing. Di sini saya contohkan pada konseling, terdapat kelas konseling model yang menyimpan data seperti siswa ID, guru ID, janji temu, topik masalah, dan status, beserta metode siswa, guru, dan hasil konseling. Nah, model ini digunakan oleh 2 controller, yaitu siswa konseling controller di sisi siswa dan guru konseling controller di sisi guru atau konselor. Nah, kedua controller ini merupakan turunan dari superclass controller. Itu saya contohkan. Nah, yang lain juga sama seperti itu. Jadi setiap model itu diatur dan digunakan oleh setiap controller. Selanjutnya adalah penjelasan database, sebagaimana tugas saya sebagai orang ketiga, yaitu mengatur interface, layout sistem, dan database. Di sini database yang kami rancang memiliki beberapa tabel di dalamnya. Ada user, guru, pengaduan, konseling, siswa, dan hasil konseling. Nah, tabel-tabel ini dibuat berdasarkan entitasnya. Entitas master atau entitas utama di sini ada user, guru, dan siswa. Sedangkan entitas relasinya ada pengaduan, konseling, dan hasil konseling. Setiap entitas satu tabel ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, contohnya di sini ada entitas user yang memiliki relasi one-to-one kepada entitas siswa dan memiliki relasi one-to-one kepada entitas guru atau tabel guru. Nah, entitas guru dan entitas siswa ini akan memiliki relasi one-to-many terhadap satu relasi, yaitu terhadap tabel relasi atau entitas relasi, yaitu pengaduan. Kemudian selain pengaduan juga ada hasil relasinya, yaitu tabel atau entitas konseling, di mana guru ini memiliki relasi one-to-many dan siswa ini juga memiliki relasi one-to-many terhadap entitas konseling. Nah, entitas konseling ini juga akan memiliki relasi one-to-one terhadap entitas terakhir, yaitu hasil konseling. Jadi setiap konseling akan memiliki satu rekapan hasil konseling atau catatan hasil konselingnya. Nah, semua tabel di dalam database ini dipergunakan untuk menyimpan data-data yang terjadi pada proses sistem aplikasi kami. Di sini kenapa entitas user ini masih dianggap entitas utama atau master, karena dia ini digunakan karena kami menggunakan framework bantuan, framework Laravel yang memungkinkan untuk entitas user menyimpan data atau data pengguna secara umum. Kemudian untuk entitas guru dan entitas siswa akan menyimpan data-data pribadinya terkait siswa ataupun guru. Ya, jadi pada kali ini saya akan mendemokan aplikasi yang telah dibuat. Ya, ini merupakan sistem informasi penjadwalan konseling. Jadi sedikit review, kami menggunakan framework Laravel untuk menangani bagian backend-nya. Jadi framework Laravel merupakan framework pemrograman yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi kami menggunakan Laravel ini untuk menghandle bagian backend-nya, sementara untuk front-end-nya kami menggunakan HTML, CSS, dan juga JS, dan juga framework CSS yaitu Tailwind CSS. Ini merupakan bagian awal dari website yang telah kami buat. Jadi website kami itu bermula pada halaman login, tidak ada halaman register karena untuk akun siswa dan gurunya itu akan dibuatkan oleh admin. Jadi untuk alur atau proses bisnis dari website kami itu bermula pada admin, yang mana admin akan
membuat akun untuk user dan juga untuk guru dan juga untuk siswa. Lalu akan diadakan pengisian data diri oleh kedua role, yakni guru dan juga siswa. Lalu si siswa bisa mengajukan pengaduan maupun janji temu. Dan peran guru di website ini hanya untuk merespon dari apapun yang diajukan oleh siswa, dan juga si guru bisa membuat laporan dari hasil konseling yang telah dilakukan. Jadi langsung saja pertama-tama kita akan masuk sebagai admin dan membuat akun untuk siswa dan juga akun guru. Kita masukkan hingga ada username-nya. Ya, jadi ini merupakan dashboard dari laman admin, di mana di sini ada jumlah guru dan siswa yang terregistrasi dalam website, dan ini ada table yang menunjukkan user terbaru yang telah registrasi ke website ini. Untuk fitur-fitur yang ada pada laman admin itu hanya fitur user management, yakni guru manajemen dan juga manajemen siswa. Kita juga bisa melihat sebagai siapa kita login dengan mengklik icon profile. Di sini terlihat sign in as atau login sebagai admin dengan role admin. Kemudian kita lanjutkan untuk fitur dari admin. Jadi fitur admin hanya bisa mengatur atau memanajemen dari data-data user. Ya, di sini merupakan tampilan dari manajemen akun guru. Jadi pada laman manajemen akun guru, si admin dapat menambahkan guru dan juga mengedit serta menghapus. Di sini sudah terlihat salah satu akun yang telah dibuat oleh admin. Kita akan test drive lagi terkait fitur tambah user, edit user, dan juga hapus user. Ini kita masukkan data palsu atau data dummy. Kita lihat apakah fitur berfungsi atau tidak. Kalau guru submit, itu berhasil dibuat guru. Lalu kita akan mencoba fitur edit. Kita akan masukkan passwordnya, ya, emailnya, dan kita akan mencoba untuk mengubah role menjadi role siswa. Kurang edit. Ya, telah berhasil, dan karena tadi role kita ubah menjadi siswa, maka dia akan pindah ke table manajemen akun siswa. Untuk table manajemen akun siswa ini sama saja seperti table manajemen akun guru. Jadi pada laman ini tuh si admin dapat menambahkan, mengedit, dan juga menghapus data-data yang dimiliki oleh user, yakni atribut, maksud saya data-data yang ada pada tabel user. Di sini kita akan mencoba untuk menghapus untuk mengecek apakah fitur hapusnya berfungsi atau tidak. Kita hapus, ya, berhasil. Jadi segitu saja fitur yang ada pada role admin. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur-fitur atau melihat fitur-fitur yang ada pada role siswa. Maksudnya kita akan mengisikan data diri dulu pada role siswa dan juga role guru. Kita akan masuk ke salah satu akun dari siswa atau guru. Mungkin kita akan kita akan mulai ke role siswa terlebih dahulu. Di sini kita masukkan passwordnya. Ya, jadi ini merupakan tampilan awal dari siswa jika dia telah masuk melalui login page. Sebelum siswa dapat mengakses semua fitur-fitur yang ada di website ini, dia harus melengkapi data diri terlebih dahulu. Jadi tugas admin itu hanya membuatkan akunnya saja, membuatkan username, membuatkan email, dan juga password. Kemudian menyeting role-nya, apakah dia guru atau siswa. Selanjutnya untuk yang melengkapi data dirinya tersebut itu adalah si siswa atau guru itu sendiri. Maka dari itu kita akan mulai mengisi data diri ini, mengisikan dengan data dummy. Melengkapi data diri di kelasnya kelas 11. Ya, berhasil, dan ini merupakan halaman dashboard dari aplikasi sistem informasi penjadwalan konseling yang login menggunakan POP siswa. Selanjutnya kita akan mengisikan data diri ke salah satu akun guru. Ya.
mulai. Ya, sama seperti siswa tadi, sebelum guru dapat mengakses fitur-fitur yang ada pada website ini, dia harus mengisikan data dirinya terlebih dahulu. Ini kita langsung isikan saja dengan data dummy. Ya, selesai. Ini merupakan tampilan dari dashboard dengan role login sebagai guru. Kemudian kita akan lanjut ke login sebagai siswa dan membuat sebuah pengaduan dan juga sebuah janji temu. Kemudian nanti baru kita akan masuk sebagai guru dan merespon dari ajuan yang siswa ajukan tadi, pengaduan dan juga janji konseling. Kita masukkan dulu email yang memiliki role sebagai siswa. Ya, kemudian kita akan mencoba pengaduan. Kita buat aduan, begitu jadi saja. Nah, contoh saja, misalnya baru ke submit. Ya, berhasil, pengaduan telah diajukan. Pengaduan telah diajukan dan ini merupakan atribut-atribut tadi yang telah kita isikan. Ini atributnya, lalu ini value-nya. Untuk value status sendiri itu ya. Jadi untuk di sini saya menyeting statusnya dengan kondisi default, yaitu belum dibaca. Jadi untuk pengaduan sendiri itu memiliki dua status, belum dibaca dan juga dibaca, dan untuk defaultnya adalah belum dibaca. Jadi ketika si siswa membuat aduan itu otomatis statusnya akan menjadi belum dibaca. Kemudian kita di sini ada juga fitur edit dan juga hapusnya. Kita akan mencoba kedua fitur ini. Kita coba untuk submit. Ya, berhasil. Kemudian kita akan mencoba untuk ngetes fitur hapus. Ini kalau kita akan hapus ini, ya berhasil. Kemudian di sini juga ada filtering status, digunakan untuk memfilter jadi pengaduan yang ada pada tabel ini, memfilter berdasarkan status. Jadi nanti siswa tidak perlu capek-capek scroll atau mencari melalui paginasi untuk mencari pengaduan yang dia inginkan. Dia hanya tinggal memfilter lalu mencari dengan sebentar. Jadi menghemat waktu. Kemudian kita akan mencoba untuk mengajukan janji temu. Untuk fitur-fiturnya itu selebihnya sama. Di sini CRUD dengan juga tambahan fitur filtering. Jadi kita akan langsung saja mencoba untuk membuat sebuah janji temu. Kita masukkan jamnya, jam 8, lalu topik masalahnya kita isikan saja percintaan. Oke. Nah, janji temu telah diajukan. Ini merupakan janji temu yang telah kita ajukan. Untuk lebih lanjutnya, kita akan login sebagai guru dan merespon apa saja yang telah diajukan oleh siswa. Kita masuk sebagai akun guru. Ya, ini ya, tadi sudah ya, ini merupakan dashboardnya. Silakan. Nah, ini ada yang muncul daftar pengaduan siswa dengan sama tadi. Untuk tampilan tabelnya sama, namun yang membedakan hanya atribut siswa dan juga nama atau value dari siswa ini. Jadi untuk si guru ini untuk di bagian pengaduan khususnya dia hanya bisa melihat. Nah, nanti setelah dilihat dia akan otomatis merubah dari status yang ada di pengaduan. Nah, tadi kan belum dibaca. Setelah si guru memencet icon ini, maka status otomatis akan juga menjadi dibaca. Seperti ini untuk tampilan dari halamannya. Kemudian kita akan mencoba merespon untuk janji temu sendiri. Pada janji temu, si guru ini hanya bisa melihat dan juga mengedit. Nah, untuk mengedit ini tuh juga mengeditnya bukan mengedit seluruh value dari janji temu, namun hanya mengedit dari statusnya, hanya statusnya saja. Seperti kita bisa lihat di sini. Ini aja tombol. Untuk konseling sendiri itu memiliki 4 status dengan defaultnya menunggu. Jadi jika si besar baru mengajukan, maka itu statusnya akan menjadi menunggu. Menunggu. Lalu kita mengedit, jadi si guru hanya merespon dari ajuan yang telah siswa ajukan. Merespon dengan merubah status yang dimiliki oleh konseling. Jika di sini akan ada pertanyaan konfirmasi tanggal konseling. Jika guru setuju dengan
tanggal konseling yang diajukan, maka bisa klik setuju. Maka statusnya akan berubah menjadi dikonfirmasi. Jika tidak, maka statusnya akan tetap menunggu. Jadi kita akan mencoba untuk setuju. Kalau kita lihat database, ya statusnya telah dikonfirmasi. Selanjutnya kita akan lihat, nah ya dikonfirmasi. Selanjutnya ini juga masih ada responan selanjutnya. Jadi ini untuk opening atau gerbang logika menuju laporan. Di sini ada fitur laporan. Jadi misal si guru sudah melakukan konseling, maka data ini akan pindah ke laporan yang dikategorikan sebagai janji temu telah selesai dilakukan. Jika belum, maka dia tetap berada pada status dikonfirmasi, hanya dikonfirmasi, belum selesai. Jika sudah, maka guru sudah tidak bisa mengedit atau merespon lagi karena konselingnya sudah selesai, dia hanya bisa melihat saja. Lalu data ini akan terlempar ke tabel laporan. Nah, jadi si guru tinggal membuat laporan dari konseling yang telah dilakukan. Membuat laporan sesuai, tanggal konseling sesuai, topik masalahnya juga sesuai. Lalu kita isikan saja ringkasannya. Dari sini kita data daging saja, masalah. Lalu setelahnya juga kita asal kedua. Nah, berhasil. Lalu kita lihat laporannya. Nah, ini laporan yang telah dibuat oleh guru. Terus guru juga bisa mengedit, guru juga bisa menghapus. Jadi kita akan langsung ke POV siswa, bagaimana siswa merespon dari laporan yang telah guru buat. Ya, jadi bisa lihat di sini laporannya pasti laporannya sudah masuk. Jadi siswa juga bisa melihat laporannya. Catatan guru oke. Ya, jadi segitu saja untuk demo aplikasi pada malam hari ini. Jadi untuk singkatnya, fitur admin hanya memiliki 2 fitur atau 1 fitur lebih tepatnya. Ini manajemen akun. Jadi si admin hanya bisa membuat akun dari para guru dan juga siswa dengan membuat email dan juga passwordnya saja. Kemudian untuk alur lanjutannya, si siswa dan guru mengisi data diri. Untuk alur konseling atau pengaduan dimulai dari siswa yang mengajukan. Jadi siswa itu mengajukan pengaduan atau konseling, lalu si guru merespon. Untuk pengaduan sendiri dia stop di respon, dan sementara janji temu dia akan terus berlanjut sampai laporan diberikan. Ya, selebihnya sekiranya segitu saja pada demo aplikasi atau demo website pada kali ini. Oke, selanjutnya adalah evaluasi perangkat lunak dari sistem penjadwalan konseling siswa. Di sini kami menggunakan metode evaluasi requirement testing, di mana metode ini mampu mengecek apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan yang telah kita tentukan sebelumnya atau belum dengan efisien. Kemudian untuk pengujiannya sendiri, di sini kami menggunakan pengujian black box, di mana pengujian ini dapat mengevaluasi fungsi sistem dari sisi pengguna tanpa kita harus melihat kode programnya. Untuk memastikan apakah input serta output yang dihasilkan itu sudah benar atau tidak. Nah, untuk rekapan evaluasi hasil pengujian black box-nya sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pada kategori fungsi yang tidak benar atau hilang, untuk pernyataannya, 1. Saat klik hapus, yang terhapus malah pengaduan lain, bukan yang dipilih. Itu sangat tidak setuju hasilnya. Kemudian untuk siswa bisa mengedit teks laporan, catatan atau hasil konseling miliknya, padahal hanya guru BK yang berhak melakukannya, itu hasilnya tidak setuju. Kemudian hanya admin yang dapat menambahkan pengguna baru, itu hasilnya sangat setuju. Dan yang terakhir itu pengaturan ulang jadwal janji temu tidak bisa digunakan, itu hasilnya cukup setuju. Setelah itu untuk kategori kedua yaitu kesalahan interface. Pertama itu sidebar hilang atau tidak muncul, itu hasilnya tidak setuju. Form input laporan terpotong saat digunakan atau dibuka smartphone. Terus pemilihan warna, kontras untuk website, ukuran atau tampilan logo setelah tidak sesuai, itu hasilnya tidak setuju. Kemudian untuk kategori ketiga yaitu kesalahan dalam struktur data atau akses database. Untuk email dan password milik pengguna tidak dapat digunakan untuk login.
itu hasilnya sangat tidak setuju. Kemudian sinkronisasi gagal, laporan yang sudah diupdate oleh guru BK tidak muncul di akun siswa, itu hasilnya cukup setuju. Kemudian nama guru BK yang tampil sesuai dengan identitas atau pengguna akun guru BK, itu hasilnya sangat setuju. Terus guru BK tidak dapat melihat aduan yang diajukan oleh siswa, itu hasilnya sangat tidak setuju. Kemudian yang kategori keempat yaitu kesalahan kinerja. Untuk pernyataan waktu respon sistem terlalu lama saat melakukan validasi input seperti input pengaduan, itu hasilnya cukup setuju. Kemudian ada delay waktu ketika pengguna guru siswa berpindah dari halaman pengaduan konseling, itu hasilnya cukup setuju. Kemudian sistem tidak langsung memperbarui sistem aduan, belum dibaca menjadi dibaca setelah guru BK mengklik atau membaca aduan, itu hasilnya cukup setuju. Setelah itu halaman melengkapi data diri kerap kali muncul sesudah login, padahal pengguna, siswa dan guru sudah melengkapinya saat pertama kali login, itu hasilnya sangat tidak setuju. Kemudian yang kelima itu inisialisasi dan kesalahan tereliminasi. Untuk pernyataan pertama, pengaduan masih ada di dalam tabel meskipun sudah dihapus, itu hasilnya tidak setuju. Kemudian untuk muncul notifikasi session expired padahal baru login 5 menit, itu hasilnya setuju. Jika siswa menekan tombol submit tanpa mengisi tanggal, sistem tidak memberikan pesan error, itu hasilnya cukup setuju. Setelah itu dashboard muncul sesuai dengan role pengguna, sesuai role pengguna masing-masing, itu hasilnya sangat setuju. Nah, jadi berdasarkan hasil evaluasi yang sudah kita lakukan dengan evaluasi black box, masih ditemukan beberapa masalah pada fungsi utamanya. Meski ada beberapa fitur yang sudah sesuai atau berjalan sesuai harapan kami, perlu ada perbaikan menyeluruh untuk meningkatkan keandalan dari sistem yang sudah kami buat. Demikianlah video presentasi kami mengenai proyek Sistem Informasi Penjadwalan Konseling Siswa. Kami harap sistem ini dapat menjadi solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas layanan konseling di sekolah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Bila ada saran dan masukan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.